Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fardiani Ayu. Di video kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya mengoperasikan mesin fotokopi dengan merek HP LaserJet 500 mfpm525. Nah, ini udah nyala ya mesinnya udah nyala. Caranya seperti tadi ya, tinggal dicolokin lalu ditekan tombol powernya. Nah, maka akan keluar menu seperti ini. Nah, ini saya akan memperkenalkan dulu nih fungsi-fungsi dari mesin fotokopi ini sendiri ya. Maksudnya dimanakah letak kita menaruh kertas. Nah, kertas itu yang biasa sering saya gunakan itu biasanya itu kertas A4 ya. Karena saya sering menggunakan kertas A4, maka saya taruh di baki 2. Nah, ini udah habis kertasnya, mari kita mulai mengisinya. Cara mengisinya kita tinggal tarik aja. Nah, kita letakkan di bawah. Nah, kita bisa letakkan kertasnya ke dalam mesinnya. Ini satu rim muat ya masuk ke sini. Tapi karena ini cuma buat contoh aja, jadi secukupnya aja ya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur ini ya. Kalau kertasnya pakai kertas F4, otomatis dia akan lebih panjang. Nah, ini bisa dimundurin. Tapi ini karena kebanyakan orang yang sering yang sering fotokopi itu ukurannya ukurannya A4. Jadi saya taruh di baki 2. Ini namanya baki 2 ya. Ini lebarnya juga bisa kita atur, kita pasin aja. Nah, kalau sudah pas, kita bisa masukkan. Nah, caranya seperti ini. Kita dorong. Ini namanya baki 2. Sebelum kalian lanjut, klik subscribe dulu, lalu klik loncengnya. Thank you. Jadi ini settingan utama itu ada di baki 2. Baki 2 ada tulisannya kan, muncul di situ baki 2, kertasnya polos, ukuran kertasnya A4. Nah, ini udah saya setting. Nah, karena yang sering itu baki 2, yang sering itu kertas A4, jadi saya taruh di baki 2. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba memulai memfotokopi ini. Jadi satunya kertas A4 dan yang satu kertas F4. Kita mulai. Kita coba ya. Kita coba yang pertama dulu, karena yang paling utama itu tadi kertas A4 yang udah settingan awalnya. Nah, caranya seperti apa? Kita klik salin. Ini sudah A4 ya. Nah, di sini ditekan kita mau fotokopi berapa. Di situ ada pilihannya dari angka 1 sampai angka 9 ya. Kita tinggal klik, kita mau fotokopi berapapun bisa, 15 bisa. Nah, karena kita butuhnya untuk percobaan, jadi satu aja ya. Kita oke. Nah, lalu kita perintahkan salin. Nah, dia akan jalan. Kertasnya keluar dari sini. Dan ini dia hasilnya. Kertasnya sama kan, sama dengan yang di fotokopi. ukurannya A4.
Nah, lalu bagaimana caranya kita memfotokopi dengan kertas yang ukurannya F4? Nah, kita masukkan dulu ke sini. Kita arahkan ke pojok sini ya. Lalu kita tutup. Karena ini pakai kertas F4, jadi kita harus ambil kertas F4-nya. F4 itu nanti akan saya taruh di baki 1, baki utama ya. Nah, ini dia kertasnya. Kertasnya kita masukin ke baki 1. Kita pasin ya. Nah, kalau udah pas, di monitor akan muncul baki 1 kertas polos dan ukuran kertasnya Officio 8,5 x 13. Nah, kita oke aja. Nah, ini kan settingannya masih A4 nih. Kita ganti ya, kita perlu ubah. Karena kalau tidak diubah, dia akan tulisannya akan terpotong dan yang akan keluar itu nanti kertas A4. Jadi kita mesti rubah. Caranya seperti apa? Nah, di sini di pemilihan kertas kita klik, lalu kita pilih baki 1 karena kita mau memfotokopi ukuran F4. Jadi kita pilih yang ini. Nah, dengan kita pilih ini, maka ukurannya akan berubah. Lalu kita oke. Nah, kita oke lagi. Lalu ininya juga kita ganti supaya sama Officio. Ukuran aslinya kita rubah. Kita rubah lagi ya, supaya sama. Nah, jadi dia akan mengambil kertas di baki 1. Oke. Jadi si mesin fotokopi ini tidak akan salah mengambil kertas. Karena kalau salah mengambil kertas, kalau tadi settingannya masih A4, mesin fotokopi itu akan mengambil kertas dari baki 2 dan nantinya kertas yang keluar akan jadi A4. Nah, karena kita milihnya Officio, kita pengennya kertas F4, jadi kita perlu mengubah settingannya menjadi seperti ini, Officio. Nah, lalu kita klik, kita bisa pilih lagi yang ini, terserah kita mau memfotokopi berapa, karena kita cuman mau nyoba, jadi kita pilih angka 1 aja. Kita oke, lalu kita salin. Nah, maka kertas yang akan terambil itu adalah kertas yang ada di baki 1 dan kertasnya keluar dari lubang yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Ukurannya jelas F4 karena tadi sudah disetting ukuran kertas F4. Tadi saya mengcopy ini, hasilnya itu kan kurang jelas nih. Nah, bagaimana caranya supaya hasilnya itu lebih jelas sesuai seperti yang aslinya ya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita copy ulang ya. Kita copy ulang. Nah, nanti ada settingannya lagi supaya hasilnya lebih tajam, lebih terang. Nah, di sini ada menu salin. Kita klik menu salin. Kemudian di sini ada penyesuaian citra. Kemudian di sini ada ketajaman ya. Ketajamannya di fullkan. Lalu kita oke. Nah, lalu kita salin 1 kali. Mesin sedang berjalan. Seperti apa hasilnya? Wow, beda kan hasilnya? Nah, lebih terang deh. Nah, ada bagian yang tersembunyi lagi. Nah,
Nah, ini belakangnya, ini juga bisa dibuka loh teman-teman. Ini juga bisa buat tempat keluarnya kertas. Jadi selain lewat depan, kertas juga bisa lewat belakang keluarnya ya. Nah, seperti apa contohnya? Kita coba ya. Kita coba lagi yang ini tadi. Kita mulai salin. Jadi bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Sebelum kalian lanjut, klik subscribe dulu, lalu klik loncengnya. Thank you. Selain kita bisa memasukkan kertas di dalam kaca ini, kita juga bisa mengcopy kertas dari atas ini. Caranya seperti apa? Nah, kita bisa masukkan kertasnya ke dalam ini ya, sampai nyala ya, sampai nyala warna hijau. Lalu kita bisa atur ininya, kita pepetin lagi supaya pas. Nah, lalu kita bisa mulai mengcopy. Kita langsung mulai salin. Nah, sekertas akan ini satu-satu. Dia akan keluar. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah cara mengcopy KTP. Caranya seperti ini. Ini supaya bisa bolak-balik ya. Jangan terlalu mepet. Posisi pas di sini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita kembalikan dulu ke menu. Ya, kita pilih sisi. Nah, kita mau asli 1, hasil 2 sisi ya. Nah, oke. Seperti apa hasilnya? Nah, di sini ada tulisan letakkan dokumen asli berikutnya di kaca. Kita buka, kita balik, taruh di sini. Lalu kita tutup, kemudian kita pindai. Nah, oke. Seperti apa hasilnya? Kita tunggu ya. Jadi proses pekerjaan, jangan ambil kertas sebelum selesai. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ups. Tuh, jadi dia bolak-balik, langsung otomatis bolak-balik. Selanjutnya adalah cara mengcopy KTP supaya hasilnya nanti menjadi bolak-balik tapi posisinya atas bawah ya. Nah, seperti ini caranya. Kita letakkan di tengah ya, lalu kita tutup. Kita kembalikan dulu ke menu utama, lalu kita pilih salin, lalu kita pilih pemindaian ID 2 sisi. Kita hidupkan ya, kita hidupkan lalu kita oke. Nah, setelah hidup kita salin. Nah, memindai halaman kaca. Nah, kita balik nih kartunya. Kita balik seperti ini. Tutup lagi. Nah, lalu kita pindai. Ini hasilnya, tuh kan.
Dan ini ada tips dari aku ya, kalau mau mengcopy KTP supaya kita tinggal satu kali jalan, satu kali pencet, jadi kita pakai ini, pakai sebaliknya buat di bawahnya ini model lembaran ya. Jadi nanti kita tinggal klik satu kali, langsung salin gitu. Dan ini dia hasilnya, mantap kan? Dan ini juga berlaku untuk kartu-kartu yang lain ya, karena kan belakangnya kan sama nih. Jadi ya udah, kita bikin potongan-potongan kayak gini, kartu NISN, kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera. Jadi kita ini aja, belakangnya aja yang kita pakai, karena kan belakangnya kan otomatis sama semua ya gitu. Jadi ya lebih hemat lah ya. Oke, itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Selanjutnya adalah cara memperbesar hasil fotokopi dari ukuran aslinya. Nah, kita kembalikan ke menu utama, kita pilih salin, kemudian kita pilih kurangi atau perbesar, kemudian kita pilih 125%, kita oke, lalu kita salin. Nah, ini dia hasilnya. Wow, pas ya. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy. Bagaimana caranya supaya hasil kopiannya itu nantinya jadi mengecil. Nah, kita akan coba memakai buku ini ya, supaya hasilnya itu lebih kecil. Nah, caranya seperti ini. Kita tutup. Kita pilih menu salin, kemudian kurangi atau perbesar. Nah, kita kurangi menjadi 75%. Oke ya. Lalu salin. Dan ini dia hasilnya. Tuh, lebih kecil kan? Nah, selanjutnya kita akan mengcopy undangan. Undangan ini kan bolak-balik ya. Jadi supaya hasilnya juga sama bolak-balik dalam satu kali jalan, itu seperti ini dia caranya. Kita klik salin, kemudian kita pilih sisi. Nah, undangan kan bolak-balik, aslinya itu kan 2 sisi. Nah, supaya hasilnya juga 2 sisi, jadi kita pilih yang nomor 2. Nah, lalu kita oke, kemudian kita langsung salin. Nah, itu gambarnya bolak-balik asli, biar jadinya bolak-balik juga. Letakkan dokumen asli berikutnya di kaca. Nah, kita balik nih. Kita balik. Nah, tapi baliknya itu posisinya harus kayak gini supaya nantinya pas. Nah, di situ pindai. Memindai halaman dari kaca. Dia mulai copy. Proses pekerjaan, jangan ambil kertas sebelum selesai. Biarkan dulu. Oke, seperti apa hasilnya? Ini dia hasilnya teman-teman. Tuh kan? Jadi begitu teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video.